Waktu itu dia kira bukan lakban kuning, dia kira itu anduk. Pikir apa kuning-kuning di itu, saya pikir anduk, nutup ini, saya deketin lagi dari lakban. Tidur tutup anduk, pas dibuka, wah lakban kuning, kaget dia kan. Nggak pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu depan pintu itu. Itu juga yang jadi pertanyaan kan. Kalau buang sampah kenapa nggak di situ aja? Padahal tiap hari saya yang buang, tiap pagi. Dari situ. Tiap pagi masih siang. Iya, nah, tapi ke malam itu buang sendiri. Kegiatan Arya Daru, buang sampah malam-malam, itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Arya Daru. Mana ya? Kalau itu kami belum bisa ngasih tahu Pak. Oh, belum bisa. Iya, karena ya kan masih untuk informasi ini kami harus Ya seperti yang kita udah tahu juga, ternyata bukan kepala kayak gini di lakban, enggak, tapi dibungkus plastik, di lakban kuning, tertutup selimut. Itu yang jadi pertanyaan, apakah bisa, mohon maaf, kalau bunuh diri serapi itu? Bahwa itu terjadinya adalah ada dugaan keinginan melakukan tindakan bunuh diri. Bukan terbukti bunuh diri ya. Dari bukti CCTV, 20 titik CCTV tidak terbukti adanya kekerasan. Jadi gimana itu Arya Daru udah liputan udah beres nih, gimana hasilnya? Selalu mengalah dulu ya. Hasilnya ya lumayan lah, ada temuan baru. Untuk pertama kalinya akhirnya hari Kamis ya, hari Kamis di pekan kemarin, gue berhasil mewawancarai penjaga kos yang selama ini selalu dalam tanda kutip ya disudutkan, dituding, meskipun nggak keluar. Karena besoknya ternyata ada ya salah satu media yang wawancara juga, nggak tahu kenapa tuh bisa sama narasumbernya juga. Tapi intinya ada informasi-informasi menarik yang mungkin bisa jadi bahan ya, entah itu untuk publik ataupun untuk polisi, supaya bisa membuka lebih lebar lagi apa yang sesungguhnya terjadi dengan diri Arya Daru sebelum tewas. Gue tahu lagi yang lu sebut tadi. Tapi Iya. tenang, gue nonton tayangan lu, selalu nonton di Po Investigasi. Terima kasih. Ceritain dulu, itu jadinya gimana hasilnya? Oke, sini gue kasih tahu. Oke, pertama-tama, gue tuh pengen tahu dulu prosesnya ketika lu menginvestigasi soal Arya Daru ini. Gimana proses lu memperoleh izin untuk wawancara ke kosannya, Iya. ke GI-nya, sampai akhirnya yang ke gedung Kemlu, tapi kan lu nggak dapet izin untuk masuk dan wawancara. Gitu kan. Itu langsung oke atau enggak tuh? Gue sih selalu percaya setiap liputan yang didasari dengan niat yang baik nih menurut gue akan selalu ada bantuan, entah itu dari siapapun. Karena berangkatnya, kenapa kita akhirnya ambil tema ini meskipun polisi sudah rilis adalah ada suatu hal yang menggantung. Ketika Direktur Reserse Kriminal Umum menyebutkan pada bagian kesimpulan bahkan bilang kalau belum ditemukan unsur pidana. Jadi bukan tidak ditemukan unsur pidana. Artinya kesimpulan ini bukan justru memberikan ketenangan ataupun jawaban, justru melahirkan tanda tanya baru. Nah berangkatnya kan dari situ ya. Dari situ kita coba imajinasi apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk setidaknya memberikan jawaban alternatif untuk publik. Di situ sudah dipetakan dari awal bahwa episode di Po Investigasi ke-36 ini akan datang langsung ke 3 lokus. Jadi nggak cuma Indekos, karena kan biasanya kan Indekos ini sudah sering dibahas, sering diliput. Tapi yang menurut gue penting banget untuk diliput adalah Mall Grand Indonesia dan juga kantor Kementerian Luar Negeri. Kenapa? Karena itu adalah 2 tempat yang dikunjungi Arya Daru sebelum meninggal dunia dan penuh dengan kejanggalan. Jadi gue sama tim akhirnya berpikir gimana caranya kita bisa meliput di 3 tempat tersebut tetapi dengan analisa yang tajam. Tentu analisa dari seorang mantan detektif atau mungkin mantan penyidik dan juga pejabat tinggi polisi, bagi gua itu sudah cukup atau mungkin dapat merepresentasikan apa yang kita inginkan. Nah akhirnya kita janjian sama Pak Ugroseno, gak cuma di Indekos, di 3 lokasi itu memang kita pengen bahas bersama dengan Pak Ugroseno. Jadi pertama sebenarnya sebelum ke Indekos kita itu ke GI dulu. Kalau ditanya izinnya gimana, simple aja. Setelah gua wawancara sama Pak Ugro di depan GI, gua tidak ajak Pak Ugro. Kenapa? Karena gua mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, misalnya ditolak dan lain sebagainya. Gua sangat menghormati Pak Ugro, Wakapolri 2013-2014 sebagai narasumber. Itu yang gua jaga. Akhirnya gua penelusuran sendiri. Gua masuk, gua tanya satpam, di mana kantor pengelola. Kalau nggak salah di lantai 7, tapi lobi barat ya, gua agak
agak lupa sih. Nah, gue langsung datang ke sana. Awalnya nggak ada, tapi pihak GI dari awal welcome. Gue tunggu, nggak lama, akhirnya Mbak Anissa datang. Itu Mbak Anissa bahkan menyempatkan diri, dia itu lagi ada training sebenarnya. Lagi ada ngisi materi, tapi dia menyempatkan diri untuk datang. Pertama gue ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol, ya cuman buat apa ya, ngasih atau menggali penjelasan, ada nggak kejanggalan dan lain sebagainya. Pas gue tanya wawancara mau atau enggak, ternyata mau. Ya udah, akhirnya gue wawancara dia. Tentu poinnya adalah untuk menanyakan ada nggak sih kejanggalan aktivitas Arya Daru pada 7 Juli 2025 dari sore sampai malam. Karena Arya Daru nggak sendiri nih, ada 2 orang rekannya juga, Dion dan Farah, yang bahkan ini rame banget di media sosial, memunculkan berbagai macam spekulasi, berbagai macam analisa tentang hubungan dari 3 orang ini, tentang pola interaksi dari 3 orang ini. Tapi ya pihak GI memang tentu mentreatment Arya Daru dan temannya pasti sebagai customer biasa. Gua tanya apakah ada kejanggalan, karena asumsi gua kalau misalnya memang ada sesuatu yang janggal dan skalanya besar, harusnya pihak GI tahu. Tapi ada satu kemungkinan lagi, ketika ini ranahnya personal, konflik ataupun suatu hal yang misalnya terjadi antara Arya Daru, Dion dan Farah, ini kan bisa skalanya kecil, bisa di internal, dan itu artinya bisa juga tidak terlacak oleh pihak GI. Dan benar, jawabannya pihak GI tidak menemukan ada sesuatu yang janggal. Lalu gua juga kembangkan lagi, ada tidak laporan soal handphone yang hilang ataupun handphone yang mungkin ditemukan orang terus juga diberikan kepada pihak GI? Jawabannya nggak ada. Tidak ada lost and found yang diperoleh saat itu dari pihak GI. Artinya karena Arya Daru itu terakhir kalinya berkontak dengan istri di Mall Grand Indonesia dan HP nonaktif, kalau memang ada yang berasumsi hilang, seharusnya kan bisa saja ditemukan oleh pihak GI. Artinya apakah ini hanya dinonaktifkan dan dibawa Arya Daru atau mungkin dititipkan? Itu yang jadi pertanyaan kita bersama gitu. Karena tentu kalau kata narasumber gue sih, ini salah satu poin kunci ya. Poin kunci untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya menjadi latar belakang peristiwa ini sampai terjadi. Gue sih percayanya polisi udah tahu di mana handphonenya. Ini menurut gue pribadi ya. Karena polisi kita hebat lah. Nggak mungkin nggak tahu sih kalau menurut gue. Dan semua motif menurut gue ya polisi sudah tahu tanpa melangkahi apapun. Tapi kalau menurut gue dengan melihat saintifik, ilmiah dan peralatan, semua instrumen, polisi punya kok semua instrumen untuk mengungkap kasus ini. Nah, lanjut lagi ke GI ya, akhirnya setelah gue wawancara, gue konfirmasi juga apakah taksi yang dipakai oleh Arya Daru itu adalah taksi yang memang harus dipesan menggunakan handphone. Jawabannya enggak. Akhirnya karena gue pengen tahu standnya atau lokasinya, gue minta izin ke Mbak Anissa, turun, langsung on cam di situ. Karena salah satu capturean Arya Daru terakhir itu CCTV bagian dalam. Nah, capturean yang paling terakhir itu sebenarnya ada di luar. Gue juga baru keluar liputan, oh ternyata ada CCTV di taksi stand itu. Nah, di situ gue tanyakan lagi, dan informasi yang gue dapat memang di situ adalah stand khusus taksi untuk pengunjung GI yang memang tidak mau memesan secara online. Kalau memesan online harusnya nggak di situ. Artinya memang Arya Daru dari awal tidak ingin memesan taksi secara online. Logikanya kan seperti itu ya. Entah itu karena HP nonaktif atau mungkin tidak ingin terlacak, ya kita nggak tahu sekali lagi. Tapi artinya kemungkinan besar Arya Daru memang sengaja memilih taksi di situ dan tidak menggunakan pesanan taksi online. Ini menarik karena kalau kata Abah Abimanyu Wahyu Widayat yang gue wawancara juga, ini tuh harusnya ditelisik polisi. Apakah kebiasaan menggunakan taksi yang tidak dipesan secara online ini kebiasaan biasa yang dilakukan oleh Arya Daru? Kalau memang biasanya Arya Daru itu menggunakan taksi online, ini kan jadi pertanyaan, kenapa pakai taksi yang manual? Ya sudah, dan itu nggak akan sulit untuk polisi melacak, apalagi di taksi stand itu hanya satu tenan, satu taksi lah, satu merek taksi yang beroperasi di situ, dan nggak akan sulit untuk misalnya mewawancarai supirnya atau mungkin pihak pengelola taksinya. Karena kan informasi yang beredar juga ketika Arya Daru naik taksi, keluar 5 menit, berubah haluan. Ada yang bilang mau ke bandara, tapi polisi kan bilangnya belum sampai kemana-mana, jalan 5 menit, akhirnya berubah haluan untuk menuju ke kantor Kementerian Luar Negeri. Itu sih. Itu di GI dulu ya. Oke, kalau berdasarkan timeline dari terakhir yang si Arya Daru itu kan dari GI, dia menuju ke Kemlu. Betul. Di sana lu kan coba datang tapi ternyata nggak dibolehin ya. Gimana respon sama orang-orang yang ketemu sama lu untuk lu meminta izin sama orang Kemlu itu? Gimana responnya mereka? Apa yang lu dapat dari sana? Intinya pada saat gue datang ke Kemlu dengan Pak Ugro Seno, itu Pak Ugro tuh semangat tuh. Pak Ugro duluan, kalau dilihat tuh Pak Ugro di belakang gue jauh kan. Terus gue lihat, wih Pak Ugro nih keren juga. Dalam arti maksudnya belum gue minta untuk on cam, tapi dia memang mungkin rasa penasarannya ya sebagai mantan penyidik, mantan detektif, pengen tahu mungkin. Akhirnya dia datang, itu nggak diizinin juga. Gue datang, gue bilang izin Pak dari Kompas TV dengan Pak Ugro, sama aja nggak diizinin. Tertutup. Dalam arti kalau dilihat lagi itu satpam yang ngomong pertama sama gue dan Pak
Ugro, ketika gue coba tanya beberapa kali, itu masuk, diganti sama satpam lainnya. Iya, kelihatan deh. Nanti ada yang pertama tuh nggak pakai rompi, yang kedua itu pakai rompi. Dan di situ gue nanya beberapa hal. Karena kalau nggak boleh masuk ya udah Pak, masuk nggak boleh ya. Tapi kalau nanya masa nggak boleh, kan pasti boleh kan. Akhirnya gue tanya beberapa hal ke pihak satpam. Ya intinya di pintu yang gue datangin itu adalah satu-satunya akses pintu yang dibuka ketika malam hari. Asumsinya artinya Arya Daru masuk ke Kemlu melalui pintu itu. Dan memang pas gue lihat ke dalam, oh betul, ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya dan posisinya kalau dilihat dari gambar yang udah dirilis Polda itu pas. Gitu. Terus gue ya karena gue bukan penyidik ya, jadi gue nanya langsung to the point. Kalau yang gedung yang didatangin Arya Daru yang mana ya? Nggak mau jawab, rahasia. Dia bilang, oh kami tidak bisa beritahu karena kami harus merahasiakan. Itu gue tulis subtitlenya, kalau diperhatikan. Karena bagi gue itu poin penting. Karena sebelumnya gue juga dapat informasi yang gue nggak bisa kasih tahu dari siapa. Ada kemungkinan memang karyawan Kementerian Luar Negeri ini diminta, dalam tanda kutip ya, diminta untuk merahasiakan apapun yang ada kaitannya sama Arya Daru. Apakah ini betul atau tidak ya? Nanti kita akan coba konfirmasi. Tapi sayangnya saat itu memang nggak ada pihak dari Kemlu yang mau bicara. Karena gue udah coba berkontak juga dengan Pak Roy Sumirat saat itu. Ternyata sudah tidak jadi jubir karena ternyata jadi duta besar. Tapi ada poin penting, dia bilang tidak akan ada lagi pegawai dari ataupun bahkan petinggi dari Kementerian Luar Negeri yang akan menjawab soal ini. Gue nggak tahu alasannya apa, tapi ya kalau dikaitkan dengan pernyataan satpam, informasi yang gue dapet dan pernyataan dari Pak Roy Sumirat, kok nampaknya ada keselarasan di situ. Tapi ya di situ gue tekankan lagi sih, maksudnya ya oke, kita bapak nggak bisa kasih tahu to the point, tapi gue nanya karena kan narasi dari Polda itu kan CCTV ataupun rooftop yang didatangi Kemlu itu kan lantai 12. Akhirnya gue tanya, kalau yang lantai 12 gedungnya yang ini Pak, karena yang paling tinggi itu cuma itu. Dia bilang iya. Terus Pak Ugro nanya, ini gedung utama. Iya, gedung utama Pak. Ada lagi informasi dari sumber gua, kalau ruangan dari Arya Daru itu bukan di gedung utama. Ini informasi ya, informasi yang harus dikonfirmasi lagi. Tapi sebelum gua kesana, gua mendapatkan informasi itu. Artinya kan jadi tanda tanya. Ketika malam hari, bukannya langsung pulang ke kosan tapi ke kantor Kementerian Luar Negeri menuju rooftop. Dan apakah betul itu gedung yang biasa dia berkantor, ruangan di situ? Ada informasi yang bilang bukan. Ini kan jadi apa ya? Kepingan-kepingan yang harus disusun dan harus dilihat apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu. Akhirnya ya udah, gue coba lagi masuk ke dalam karena gue tuh penasaran sih, gue pengen banget masuk ke rooftopnya, pengen lihatnya sederhana sih. Atapnya itu, pembatasnya itu, apakah ketika kita berdiri di depan itu kita bisa lihat ke bawah atau enggak? Kalau bisa lihat ke bawah, artinya kan terbuka kemungkinan mungkin Arya Daru memantau kondisi dan lain sebagainya. Gue cuma pengen lihatan itu aja sih. Tapi ketika gue masuk, ketemu satpam dan resepsionis ya dari Kementerian Luar Negeri, memang tidak diizinkan sesuai prediksi sebenarnya, karena kan ya rooftop ya, maksudnya mungkin itu ranah privat yang nggak semua orang bisa ke sana. Bahkan mungkin karyawan juga kadang-kadang kita kalau berkantor nih, kita pengen ke rooftop kan belum tentu bisa, apalagi gue orang luar gitu kan. Tapi ya it's okay, gue konfirmasi lewat jaringan pribadi ke pihak Kemlu untuk menyeimbangkan berita. Ya intinya mereka mendukung soal keterangan dari Polda, tapi di sisi lain tetap berada di barisan keluarga, karena kan tentu berat ya bagi keluarga. Nah setelah itu gue tuh coba konfirmasi lagi ke Pak Ugro soal yaitu kenapa sih Arya Daru tuh ke rooftop. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Karena dia mau ke Helsinki, mau ke Finlandia. Positifnya Pak Ugro adalah mungkin dia mau melihat Jakarta untuk terakhir kali. Sangat positif memang. Tapi ada juga kecurigaan yang lain. Kalau dari GI, pesen taksi, nggak via online. Terus juga 5 menit jalan, berganti arah dari arah sebelumnya. Nah ini harus ditanya tuh ke supir taksi. Kemudian datang ke Kemlu, ke rooftop. Pak Ugro mencurigai mungkin ada yang membuntuti. Makanya kemungkinan juga di atas itu dia memantau kondisi dari wilayah Kementerian Luar Negeri. Karena asumsinya ketika misalnya ya, mohon maaf, dia merasa terancam, dia nggak mungkin ke kos dulu. Dia akan mencari tempat yang menurut dia dapat memberikan rasa aman. Iya. Dan yang paling logis, malam hari jam 9, ya kantor, nggak ada yang lain sih menurut gue. Karena kalau misalnya mau kerja ke kantor, agak aneh juga, udah malam, kementerian ini mau beres-beres juga yang ngapain ke rooftop gitu. Gue sih mencoba melihatnya di situ ya. Nah, kalau dilihat juga gambar CCTV, jadi Abah itu bilang, dan ini gue juga baru ngeh, harusnya CCTV yang di Kemlu, di rooftop, itu tidak dibuka sama sekali. Karena itu ranah privat. Kenapa? Karena ada helipad. Nah, kalau gue lihat, posisi helipad itu di sini. Kalau dari gue ya, dari depan Kemlu, itu di sini, Arya Daru rooftopnya di sini. Nah, CCTV-nya kemungkinan ada di bagian belakang. Arya Daru pertama kali melihat ataupun mendekati pembatas, itu tuh bagian sini. Bagian yang menuju ke jalan raya. Gue coba gambarin, oh ya mungkin ya, ini ya, balik lagi nih ya,
asumsi atau mungkin analisa. Artinya ketika Arya Daru mendekati pembatas, itu adalah pembatas yang kemungkinan besar menuju penglihatannya ya, menuju jalan di depan Kementerian Luar Negeri. Itu benar atau enggak ya harus dipastikan oleh polisi sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari gambar CCTV, lokasinya ya, harusnya sih memang melihat ke bawah sih. Karena Pak Ugro juga bilang kalau niatnya bunuh diri, dia pasti udah loncat, dan itu nggak loncat ya. BTW kan lu juga ke Indekosnya. Betul. Nah akhirnya nih ketika gue nonton tayangan lu, wah lu dapet nih wawancaranya sama Pak Siswanto, which is itu adalah penjaga kosannya. Berbeda waktu gue ngobrol sama Ivana waktu itu, ketika Ivana datang terus dia langsung kayak bilang ke penjaga kosnya saya dari Kompas TV, penjaga kosnya langsung nggak gitu, langsung mundur gitu kan. Nah ini lu dapet hasilnya gimana? Kok bisa? Apa yang menarik menurut lu? Jadi tuh urutannya kalau misalnya di tayangan itu kan Indekos dulu kan. Tapi sebenarnya Indekos itu part terakhir yang gue datangi. Jadi GI dulu, Kemlu, sama Indekos. Karena untuk merunutkan rangkaian peristiwa. Di situ gue datang kurang lebih sama Pak Ugro itu mungkin jam 9:30 lah. Atau jam 9, gue agak lupa sih. Tapi saat itu gue udah pasrah. Karena apa? Pas mobil gue datang, gue turun, pagarnya ditutup. Kan biasanya pagarnya dibuka. Tapi ini pagarnya ditutup. Kayak, wah ini jangan-jangan udah dikosongin nih. Menurut gue ya, jangan udah dikosongin untuk ya supaya nggak ada polemik lain dan lain sebagainya. Akhirnya gue kira digembok juga, ternyata nggak digembok. Gue geser sedikit pintunya, kamera gue tahan di luar supaya jangan sampai ada asumsi kalau ada pemikiran kalau wah ini nggak izin dan lain sebagainya. Kamera gue tahan di luar, gue masuk. Niat gue untuk minta izin untuk melihat dan lain sebagainya karena sepi banget sih. Terus akhirnya gue pencet bel beberapa kali, nggak direspon. Akhirnya gue ngintip ke kan ada sekat-sekat itu ya. Gue ngintip, udah nggak ada garis polisi juga dan itu sepi banget. Kayak bener-bener rumah dikosongin, bener-bener sepi banget. Sama sekali nggak kedengeran suara apapun, sama sekali nggak kedengeran aktivitas apapun. Bahkan ketika gue ngomong tuh bergema saking sepinya. Karena udah, karena gue udah nggak, ya udahlah mungkin segini aja hasil liputan gue. Tapi gue coba chat bel sekali lagi, berapa kali ya, chat bel lagi. Gue sebenarnya mau nyamperin Pak Ugro tuh buat ngobrol. Tapi ternyata si Siswanto udah nongol di sebelah gue. Gue kaget tuh kayak, udah ada nih, makanya. Serius gue kaget tuh, karena kan nggak kelihatan ya. Tapi dia tiba-tiba nongol kayak, wih, udah di situ pakai guling lagi kan? Nggak ngerti tuh kenapa pakai guling. Terus dia nanya, dari mana mas? Dari Kompas TV Pak. Gue inget omongan Ivana. Ivana bilang ketika ngomong Kompas TV dia kabur. Iya. Di situ gue udah antisipasi dari Kompas TV mas. Wah nggak bisa mas bentar aja gue mau ngobrol doang. Gue ngomong kayak gitu supaya biar ya kita butuh informasinya. Ya gue nggak boleh masuk nggak apa-apa itu lain soal. Tapi yang penting gue dapat informasinya. Makanya kalau ada bagian part kamera yang sebenarnya itu gue tiban ya sama sama nomor 22 itu tuh gue langsung kayak gini campers gue masuk karena itu kan pertama kali pas dia bilang pas ini kayaknya dia mau nih karena nggak cabut nih bilang bentar pak mau ngobrol doang. Gue suruh campers masuk, dia nanya maaf nih bapak siapa? Pak Ugro ngomong, Ugro Seno. Di situ gue jelasin, Wakapolri 2013. Supaya ini mungkin trik juga dia mau ngomong gitu. Karena kita butuh ya, sekali lagi kita butuh pencerahan gitu. Akhirnya, kalau dilihat kamera itu hidden cam sebenarnya. Dan ya udah kita ngobrol dan akhirnya dia mau diajak ngobrol ya. Oh Pak Ugro tuh awalnya nanya, Mas ini sebenarnya ada berapa CCTV? Karena kan kalau kita lihat yang ditayangkan oleh polisi itu mungkin segelintir lah ya. Bahkan ketika udah press con itu hanya segelintir. Dia bilang 15 Pak Ugro kaget di situ. Kalau bisa dilihat dari tayangannya 15. Karena kan banyak banget ya. Artinya kan dan gue dapat informasi juga. Ternyata semua CCTV itu diambil. Kenapa yang dibuka hanya sebagian? Ya gue nggak bisa nanya ke Siswanto. Pertanyaan itu buat polisi. Tapi kan ini kan jadi pertanyaan lagi. Kalau misalnya emang mau mengungkap secara utuh, ya kayaknya nggak masalah deh kalau dibuka semuanya supaya memastikan tidak ada orang lain lagi di situ, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke kamar Arya Daru. Dan 15 CCTV itu sangat banyak untuk satu rumah. Karena rumah biasanya berapa sih? Ya mungkin ini karena kosan kali ya. Paling rumah ya mungkin ya 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 15 itu banyak banget dan pasti banyak informasi yang bisa diraih dari video yang terekam di dalam CCTV itu. Nah, gue pastikan lagi, Mas ini berarti orang pertama yang buka selimut ya Arya Daru. Kan di situ gue tayangin lagi tuh momennya dan dia ceritakan, ya dia mengkonfirmasi iya, dia bilang waktu itu dia kira bukan lakban kuning, dia kira itu anduk, tidur tutup anduk, pas dibuka, wah lakban kuning, kaget dia kan, kaget, mundur, nyalain lampu dan lain sebagainya. Akhirnya setelah gue konfirmasi ya gue coba gali beberapa informasi yang menurut gue penting. Yang pertama tentu soal kronologi gimana ceritanya sampai Arya Daru ini meninggal dunia sepengetahuan dari Siswanto. Nggak jauh berbeda sebenarnya dari keterangan yang kemudian disampaikan oleh polisi. Intinya istrinya hilang kontak dengan Arya Daru, meminta tolong ke Pak Siswanto untuk ngecek jam 12:30 malam apakah Arya Daru
sudah ada di kosan atau belum, diketok-ketok, nyaut, diintip, ternyata kamarnya gelap. Karena ternyata istri Arya Daru tuh bilang, nah ini kurang lebih ya, kalau misalnya ketok-ketok nggak nyaut, ya coba lihat lampu kamar mandinya nyala nggak. Ternyata enggak. Terus juga, jadi itu di kacanya itu, ada kaca yang kena hordeng, ada kaca yang pakai kaca film, ngeblur gitu. Jadi harusnya kalau misalnya lampunya nyala, kamar mandi itu kelihatan, dan itu kondisinya tidak nyala sama sekali. Itu kan rentang waktunya Arya Daru pulang 23.23 ya, 23.23, dia ngecek itu jam 12:30 malam. Artinya ada waktu kurang lebih ya sejam lah, sejam. Dan gua tanyakan, selama sejam itu ada hal-hal yang aneh nggak sih? Nggak ada kedengaran apapun, nggak ada suara apapun. Bahkan katanya sih tetangga kosnya ya, tapi bukan yang bagian depan, karena yang bagian depan tuh menjual vape ya, pintu yang putih itu toko vape. Ini yang sebelahnya itu masih bangun. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang janggal, harusnya sih kedengeran. Terus gue baca di internet, kan gue sering iseng baca komen-komen netizen ya, harusnya tuh kalau emang buka lakban kedengeran. Iya lagi, Iya bener sih. Karena kan lakban kan kenceng ya, rek gitu kan kenceng. Maksud gue kalau emang apalagi lilitannya banyak, harusnya sih kedengeran, harusnya ya. Gue baru kepikiran tuh, iya lagi, bener juga ya. Tapi ya katanya nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Akhirnya gue mencoba apa ya kira-kira yang janggal gitu. Gue tanyain lagi, ya itu dia bilang, gue jabarkan tentang waktunya dari 23.23 itu Arya Daru pulang, 23.24 dia buang sampah. Dan dia si Pak Siswanto ini udah melihat videonya juga kan, sudah melihat videonya juga. Dan di situ dia bilang kalau kegiatan Arya Daru buang sampah malam-malam itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Arya Daru. Itu juga yang jadi pertanyaan tuh. Pertanyaan gue pertama sebenarnya, bisa ya orang semenit langsung buang sampah? Iya. Mungkin kalau udah paginya atau apa, gue masih mencoba menalarkan itu kemungkinan yang lain. Oh mungkin udah disiapin sebelum dia ke kantor dan lain sebagainya, makanya dia langsung buang. Tapi ketika Siswanto ngomong itu kegiatan yang tidak sama sekali pernah dilakukan oleh Arya Daru, di situ gue langsung bertanya-tanya lagi, waduh berarti ada apa nih? Kalau emang ternyata meskipun udah dikolek dari pagi terus mau dibuang malam, tapi dia nggak pernah nih kayak gini. Karena Siswanto juga ngejelasin kalau biasanya sebanyak apapun sampahnya itu selalu ditaruh di depan kamar Arya Daru. Siswanto ini kan penjaga kosan juga sekaligus tukang bersih-bersih di situ ya. Jadi dia bilang kayak gitu, sebanyak apapun mas, pasti dia naruhnya di depan, nggak pernah di luar sampai keluar gitu. Pernah, soalnya kan ada bak sendiri kan itu depan pintu itu. Itu juga yang jadi pertanyaan kan. Kalau buang sampah kenapa nggak di situ aja? Tiap hari, padahal tiap hari saya yang buang, tiap pagi. Dari situ. Tiap pagi masih siang. Iya, nah, tapi ke malam itu buang sendiri. Dan agak banyak kayaknya ya. Nggak tahu saya juga. Kalau lihat di CCTV agak besar gitu. Lumayan biasanya walaupun banyak itu tetap di situ biasanya sih. Apalagi dia bilang kan waktu itu kondisinya gerimis. Kondisinya gerimis, ya kenapa gitu? Ada hal yang nggak pernah dilakuin, tapi dilakuin dengan kondisi yang tidak mendukung gerimis gitu. Apalagi tong sampah itu di luar. Jadi kalau buang sampah, ya harus effort lebih, kebasahan dan lain sebagainya. Itu juga sih yang gue coba analisa atau pikirkan. Jangan-jangan mungkin buka baju, kancingnya dibuka itu karena basah, mau langsung dibuka bajunya. Itu pemikiran gue. Dan ya udah, di situ gue mulai curigaan, kenapa ya kalau misalnya nggak biasa dan lain sebagainya. Ternyata Abah juga waktu gue ajak ngobrol, Abimanyu Wahyu Widayat bilang hal yang sama. Apa nih yang di dalam kantong yang dibuang Arya Daru? Ketika misalnya memang polisi sudah bilang sampah dan lain sebagainya, timbul pertanyaan lain, betul nggak itu sampah yang memang dibuang oleh Arya Daru? Karena kan itu tengah malam ya, apakah sudah terbuang oleh petugas sampah di situ dan lain sebagainya? Ya ini masih jadi tanda tanya besar. Gue mencoba menarik ke belakang, apa ya kira-kira aktivitas yang dilakukan Arya Daru di kosannya, paling nggak seminggu atau beberapa bulan sebelumnya. Di situ gue nanya, pernah nggak sih ada temen ataupun mungkin rekan Arya Daru yang main ke kosan, bahkan sampai masuk kamar? Ada nggak? Dia bilang sih nggak ada. Tapi entah kenapa Siswanto bilang, tapi beberapa bulan sebelum kejadian saya sih sering lihat Mas Daru nih keluar malam-malam. Sering ya, berarti bukan sekali, sering. Jadi setelah pulang dari kantor ke kosan malam sekitar pukul jam 8, menurut keterangan Siswanto dia tuh sering keluar malam-malam, entah untuk apa. Terus gue tanya lagi, tapi pulang Mas? Nah dia nggak tahu, dia nggak bisa memastikan itu karena dia kan kamarnya di belakang. Ya it's okay, tapi gue nanya, pernah nggak misalnya ketemu pagi, baru pulang pagi? Dia bilang sih pernah ketemu pas Arya Daru baru pulang pagi. Ya entah ini pasti sih, gue yakin, gue pastikan juga sih ini sebenarnya udah didalami sama polisi sih, tapi ya tidak dijelaskan secara gamblang ya. Apa sampah itu gitu isinya? Iya. Terus polisi tuh meriksa nggak sih kantong sampah itu? Oh pasti meriksa. Ada informasi juga ini, jadi dalam menggali informasi soal Arya Daru ini cukup bias ya. Dalam arti itu ada yang bersifat asumsi, ada yang bersifat memang pernyataan resmi. Nah ini tuh kita harus pinter-pinter nih. Tapi seingat gue ya, mungkin bisa di cross check lagi nanti. Ada beberapa hal yang ditemukan, kalau nggak salah bungkus makanan atau ya
sampah lainnya, termasuk nih ya, kalau nggak salah ya, termasuk kondom atau alat kontrasepsi. Tapi ini silahkan konfirmasi lagi ya, karena ketika polisi mengeluarkan barang bukti kondom atau alat kontrasepsi, itu kan dia bilang 2, ditemukan di TKP dan di tas yang ditinggal Aredaro di Kementerian Luar Negeri. Nah ini silahkan di cross check lagi apakah betul. Tapi kalau betul pun, untuk apa polisi menyampaikan hal itu ketika tidak bisa menjelaskan peruntukannya? Karena dalam rilis ditunjukin ada kondom dan juga pelumas, tapi ketika ditanya, maksudnya nggak tahu mas, nggak masuk akal, nggak mungkin nggak tahu, pasti polisi itu tahu, polisi itu pinter, nggak mungkin nggak tahu sih kalau menurut gue ya. Nah apakah ini ada suatu pesan yang ingin disampaikan polisi di balik barang bukti yang kontroversial yang ditunjukkan tapi tidak dijelaskan secara umum? Oke, kalau misalnya ranahnya pribadi ya please jangan ditunjukin, itu 103 barang bukti loh, dan nggak mungkin 103 itu menurut gue ya, nggak mungkin 103 nya tuh dikeluarin semua. Kalau memang tidak mau dijelaskan, apalagi ranah pribadi, seharusnya nggak ditunjukkan. Kan ini yang harus ditanya ke polisi sih harusnya, maksudnya kenapa ditunjukin dan lain sebagainya. Dan ini juga dapat kritik dari beberapa pihak, kalau memang ini ranah pribadi seharusnya nggak ditunjukin sih. Nah balik lagi ke sampah ya, itu juga ya, karena gue sebagai orang awam gue mikirnya oke lah kita anggap analisa soal, mohon maaf, gangguan psikologis dan gangguan emosional lainnya. Coba kita pakai kemungkinan itu ya. Ketika misalnya dia tertekan malam hari, misalnya dari Kemlu pulang ke kosan, membuang sampah, setelah itu meninggal dunia. Kalau gue sebagai orang awam melihat artinya dia membuang sesuatu yang sangat menakutkan buat dirinya. Barulah setelah hal yang menakutkan itu dibuang, dia mungkin merasa lega atau merasa saatnya, mungkin kalau ini tidak ada keterlibatan pihak lain dalam tewasnya Aredaro, mungkin di situ kejadiannya. Tapi kan ya, balik lagi, orang ini kan publik belum bisa terima tidak ada keterlibatan pihak lain karena belum semuanya dibuka sama polisi. Kalau memang betul tidak ada keterlibatan pihak lain, seharusnya 15 CCTV itu dibuka aja. Dan ya menarik juga ketika, jadi kan Pak Ugro masuk ya, Pak Ugro masuk sendiri, karena memang gue tanya juga tuh, pertama kali yang minta izin masuk tuh sebenarnya gue, mas masuk boleh nggak sih? Oh, nggak boleh mas, dari penyidik soalnya nggak boleh siapapun masuk. Gue konfirmasi lagi, tapi kan itu udah nggak di garis polisi mas, berarti kan harusnya orang boleh kalau diizinin sama yang punya. Nggak bisa mas. Nah entah kenapa Siswanto ini mungkin udah koordinasi atau belum ya, gue nggak lihat juga sih. Akhirnya Pak Ugro Seno yang boleh masuk. Gue coba sekali lagi, berdua aja deh mas, gue aja nih sama Pak Ugro, tetap nggak diizinin ya. Gue menghargai itu karena satu, bukan masalah titipan penyidik, tapi itu ranah privasi. Ketika misalnya sudah ada titipan dari pemilik kosnya untuk tidak boleh masuk, gue menghargai itu. Dan gue tidak menghalalkan segala cara untuk masuk hanya untuk peliputan gue. Karena ini bukan cuma soal peliputan, ini soal sesuatu yang ingin diungkap lebih jelas aja, lebih terang pada publik. Dan mudah-mudahan itu ya bermanfaat lah. Jadi Pak Ugro Seno masuk sendiri sama Siswanto. Yang paling pertama ditanyain Pak Ugro sih, ini tempat tidurnya Aredaro itu apa sih bahasanya? Yang bisa di slide gitu, double bed gitu, yang atas bawah, atau enggak? Nah si Siswanto tuh bilang enggak, masih ada celah sedikit di bawahnya. Nggak tahu tuh celahnya muat orang atau enggak. Ini kan spekulasi ya. Tapi intinya pertanyaan pertama itu. Terus berlanjut ke Siswanto tuh meragain ketika dia disuruh ngetok, ketika dia mengintip sesuai dengan instruksi dari istrinya. Terus Pak Ugro nanya, emang orangnya pendiam ya? Maksudnya Aredaro. Iya, Siswanto bilang, iya pendiam pak orangnya pak. Beberapa bulan sebelum kejadian, malah Mas Daru suka melamun tuh di kursi dalam. Nah kalau dilihat itu Siswanto, Pak Ugro, di dalamnya itu ada kursi. Nah Siswanto bilang, beberapa bulan, kalau nggak salah ya, beberapa bulan sebelum kejadian, Mas Daru tuh, ataupun Aredaro, sering duduk di situ, ngelamun. Awalnya sih dibilangnya nge-vape, tapi lama-lama ngerokok. Di situ Pak Ugro juga agak kaget, oh almarhum ngerokok? Iya pak. Ya itu apakah jadi hal yang penting atau tidak? Melamun itu suatu hal yang dapat menggambarkan emosional seseorang atau tidak? Balik lagi, pasti polisi udah tahu jawabannya. Dan apakah itu ada kaitannya dengan kematian Aredaro? Ya itu yang harus ditanyakan dan sebenarnya harus bisa dijelaskan secara utuh ke publik sama polisi sih. Akhirnya Pak Ugro masuk, gue juga dapat fotonya, ternyata emang di dalam tuh masih ada beberapa kamar ya. Beberapa kamar kayak otak gitu, di tengahnya taman. Nah si Siswanto tuh kamarnya yang paling belakang. Informasi dari dia sih 3 orang sudah keluar dari indukos itu. Ya kita tahu lah ya kenapa ya, mungkin karena tidak mau terseret dalam tanda kutip ya, atau mungkin takut ya. Tapi informasi sudah ada 3 orang yang keluar dari indukos itu. Total kamarnya itu ada 8. Total kamarnya ada 8 dan dulu ternyata itu tuh hotel. Dulu hotel dan dijadikan indekos ya sama pemiliknya sekarang. Setelah itu ya nggak ada informasi yang bisa lebih dalam lagi sih diraih di situ. Akhirnya Pak Ugro keluar, gue tanya analisanya ya sama soal sampah. Balik lagi soal sampah ini, kenapa 1 menit itu bisa dibuang di luar kebiasaan dan setelah itu ada jeda waktu sejam, kamarnya mati dan pagi harinya ditemukan tewas terlakban. Dan terlakbannya ini kan ya seperti yang kita udah tahu juga, ternyata bukan kepala kayak gini di lakban, enggak, tapi dibungkus plastik, di lakban kuning,
kuning, tertutup selimut. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah bisa, mohon maaf, kalau bunuh diri serapi itu, ya itu yang jadi pertanyaan semua narasumber gua sih. Nah, kalau misalnya pernyataan dari kriminolog soal buang sampah, sesuai dengan apa yang gua pikirkan juga, ada sesuatu yang ingin dirahasiakan atau yang ingin ditutupi oleh Arya Daru. Makanya dia langsung membuang pada malam itu ketika dia datang ke kosan, dan ya terjadilah tragedi, misteri. Nah, tahu nggak sih, di sosmed gue sempat lihat orang, ya, dia tuh mempraktekkan kalau asumsinya adalah Arya Daru misalnya bunuh diri dan melilit kepalanya sendiri pakai lakban. Dia mempraktekkan itu pakai plastik, dililit pakai lakban, tapi hasilnya pas gue nonton, dia baru nyampe sini setengah muka, dia udah habisan napas duluan. Ya. Tapi kan ternyata Arya Daru itu bahkan ketika ditemukan dia nutupin diri pakai selimut. Ya. Mungkin nggak kalau misalnya polisi itu melakukan reka ulang adegan itu gitu misalnya. Kalau misalnya asumsi polisi adalah bunuh diri. Mungkin aja sih ya. Balik lagi, kalau menurut gua seluruh hal yang perlu dilakukan oleh polisi sudah dilakukan. Dan polisi punya seluruh instrumen untuk mengungkap kasus ini. Artinya kalau masih ada tanda tanya, justru disitulah kenapa publik masih belum menerima. Artinya kan ada sesuatu hal yang mungkin belum disampaikan secara utuh oleh polisi dan belum bisa diterima secara logika ya. Tapi ada satu hal juga sih yang gua dapat informasi ini, baik lagi nggak bisa gua kasih tahu. Kalau kita orang awam mungkin masukin kepala kantong plastik, tutupin nih kepala gitu ya, terus dilakban 10 detik, 20 detik, 30 detik mungkin ya, udah sesak nafas. Cuman ada informasi lagi nih, katanya Arya Daru itu suka diving. Jadi dia punya kekuatan yang berbeda dengan orang biasanya. Bahkan ada yang bilang mungkin bisa tahan nafas itu 5 menit. Wow. Katanya ya, cuman ini silahkan konfirmasi lagi. Tapi ini benang merahnya kok kayaknya sama gitu. Tapi menarik, artinya ya dia punya kemampuan yang tidak bisa disamakan. Kalau tadi kan pertanyaan Michelle, mungkin nggak sih serapi itu padahal 30 detik dan lain sebagainya sudah kehilangan nafas. Kalau memang dia beneran suka menyelam, memiliki kemampuan pernafasan yang panjang, ya mungkin aja sih. Sangat mungkin memang. Sangat mungkin sih. Makanya kenapa harus di plastik, kenapa harus dilakban, kenapa harus diselimut, ya mungkin karena nafas dia panjang ya. Tapi lu juga kan ngobrol sama Abah tadi kan, sama Pak Abi Maju, ngobrol sama pakar IT dan telematika. Dari obrolan lu sama beliau, apa hal yang bisa disimpulkan dan apa yang menarik menurut lu? Ini hasil peliputan gua itu selalu gua tarik, selalu gua turunin jadi sebuah benang merah yang sama ketika gue menanyakan narasumber. Intinya sih sederhana, gue ingin konfirmasi ke pakar telematika sama pakar IT ketika polisi membuka CCTV, 1 tidak lengkap, 2 tidak diputar, sudah dapat belum mereka semua kejadian yang memang sesungguhnya terjadi? Dia bilang jelas banget, Abah bilang ya belum bisa. Bahkan Abah bilang ini bukan hasil analisa, ini masih asumsi. Ya beliau pakarnya ya, gue sih percaya aja. Karena kan ada faktanya juga masih banyak timbul pertanyaan di tengah publik ya. Dan yang menarik juga, kenapa gue pengen menyoroti soal kenapa sih nggak diputar aja videonya. Dan ini dikonfirmasi juga sama Abah. Ketika CCTV itu diputar, atau sebuah rekaman CCTV itu dapat menggambarkan satu situasi ataupun kondisi fisik dan juga kondisi psikologis dari Arya Daru, misalnya di GI. Apakah jalannya masih mungkin percaya diri, atau mungkin jalannya lesu, kayak misalnya patah hati, itu kan bisa kegambar dengan video. Kalau dengan foto nggak akan bisa, karena foto kan diem ya. Kalau video itu kan bergerak, dan ibaratnya ketika kita melihat suatu gestur ataupun sebuah gestur dari seseorang, ya kita juga misalnya ada teman kita yang lesu, kok lu lesu sih? Itu kelihatan banget gitu. Dan ini yang jadi pertanyaan, kenapa tidak diputar saja oleh polisi? Karena menurut Abah juga, kalau di GI itu milik publik. Bahkan dia mempertanyakan kenapa yang dibuka atau kenapa yang muncul adalah CCTV di rooftop, yang mana itu privasi. Harusnya yang kalau memang di GI adalah milik publik, putar aja. Toh ada apa sih? Maksudnya kenapa seakan-akan jadi ada sesuatu yang dirahasiakan? Itu sih yang jadi pernyataan dia, dan menurut gua ya sangat masuk akal sih. Ketika yang di publik tidak dibuka tapi yang privacy di rooftop dibuka, ini ranahnya mau kemana nih? Kenapa nggak dibuka aja semua gitu? Itu jadi masuk akal. Terus juga soal sampah itu juga dibahas dan dibenarkan juga sama Abah. Tapi ada satu hal, ini sih nggak gua masukin ya, karena 1 durasi, 2 gua ada benang merahnya yang harus gua sampaikan pesannya, tapi menurut gua ini juga harus disampaikan sekarang. Jadi ketika misalnya polisi itu menunjukkan hasil CCTV yang waktu itu Arya Daru masuk ke kosan jam 23.23, itu kan dari pintu samping ya. Dari pintu samping, gelap
Dia bilang, ini yang mau masuk Tom Cruise, yang mau masuk siapa, nggak akan tahu. Karena gelap. Terus gue mikir, iya lagi. Harusnya polisi itu setelah menayangkan itu, diterangin lagi. Jadi terkonfirmasi itu adalah area Daru. Jadi menutup potensi orang lain yang masuk. Nah, ketika polisi tidak menunjukkan itu, tidak diedit lagi, dalam arti bukan diedit untuk dihilangkan ya, tapi diperjelas, membuka peluang orang lain masuk ke situ. Itu analisa yang tajam banget sih sebenarnya. Dan sangat masuk akal sih. Karena kan gelap banget ya. Gue sih nggak kelihatan juga tuh waktu 2323 pas dia masuk. Belakang lagi kan. Mau masuk siapa kayak ya bener juga sih. Bener juga. Artinya kasus ini masih gantung kan? Sangat, Ya. sangat gantung. Dan banyak banget kepingan-kepingan yang menurut gue bahkan masih jauh daripada alur cerita yang sesungguhnya sih. Kalau Abah nanya, kenapa emailnya itu yang dibuka misalnya 2013? Kejadiannya sudah lama banget. Dan email itu kan pasti nggak cuma satu itu. Iya. Ada banyak email. Kenapa yang dibuka hanya satu kemungkinan? Itu yang jadi pertanyaan juga. Dan yang paling menarik ya itu tadi sih. Kalau gue sih poinnya, latar belakang dari peliputan di poin investigasi ini tuh ya satu aja sebenarnya. Apa sih yang terjadi di GI? Kemudian merambah ke Kemlu, kemudian terjadi peristiwa di Indekos. Itu aja sih, sesederhana itu sih. Kalau memang ranah pribadi, harusnya polisi, menurut gua, bilang aja ini ranah pribadi di konferensi pers. Dan tidak perlu menunjukkan hal-hal yang menimbulkan tanda tanya baru. Misalnya menunjukkan kondom dan lain sebagainya. Apalagi kan ada yang baru juga tuh, lakbannya masih disegel. Tuh gua nggak tahu tuh bener apa enggak tuh. Tapi kalau di fotonya sih emang kayak masih disegel ya. Masih sangat melahirkan tanda tanya baru, dan ini dikonfirmasi juga sama pihak keluarga yang sedang merundingkan untuk kemudian memilih kuasa hukum ya. Dan juga bahkan meminta publik untuk sama-sama memantau penyelidikan yang masih terus dilakukan oleh polisi karena belum ada SP3-nya. Belum ada surat ataupun perintah penghentian penyelidikan. Itu sih. Jujur seru banget lagi ngikutin kasusnya. Iya sih, benar sih. Gue penasaran sih, di end, ya ini menjadi sebuah tanda tanya besar, menjadi Ya. pertanyaan dia pembunuhan atau bunuh diri, itu kan jadi pertanyaan netizen juga, Betul. termasuk gue. Betul. Kita tunggu hasil selanjutnya, pernyataan Betul. polisi, gimana soal 15 CCTV, gimana soal sampah yang dia buang Betul. sama area Daru. Karena kok kemarin gue nyamperin ke Polda, ketemu di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra. Begini nih. Cie. Ya, kalau publik yang nanya sih harusnya nggak begini, tapi dijelaskan. Itu sih poinnya. Gue termasuk publik sih. Mantep polisi, tapi keren. Selalu konsisten.